kan seru nggih Bapak Ibu. Seru Pak. Seru banget nggih. Tadi ada apa saja? Ada game ya, ada permainan nggih. Jadi nggak ngantuk kan ya? Betul Bapak Pak. Ibu ada game, permainan, Sedikit, terus Pak. nonton film ya. Iya, Pak. Walaupun di rumah biasa nonton film tapi kan beda ini filmnya. Nontonnya Ini film tentang usaha Bu. iya. Seperti itu. Nah, dari pertemuan kali ini kira-kira hal-hal penting apa yang dapat kita pelajari di hari ini? Apa saja Bapak Ibu? Dari Bu Sakinem, apa sih hal-hal penting dalam merencanakan usaha? Apa hal penting yang dalam merencanakan usaha? Apa saja yang perlu dilakukan? Ayo, masih ingat nggak tadi yang saya sampaikan? Apa nggih Pak? Ayo, kalau mau bangun usaha apa tadi? Coba diingat-ingat. Modal nggih Pak. Ya, modal. Terus Modal. apalagi selain modal yang perlu dipikirkan? Keterampilan. Keterampilan ya, bagus. Keterampilan, modal. Keterampilan. Mas Yadi, kenapa sih? Mas Yadi. Peluang Pak. Peluang, ya peluang usaha juga perlu dipikirkan. Terus apalagi? Ada lagi enggak Mas Yadi? Profit keuntungan. Profit keuntungan, iya justru usaha itu intinya di keuntungan itu nih. Keuntungan, nanti untungnya diputar lagi. Nah lama-lama jadi sukses seperti itu nih. Jadi yang perlu di ini ya, yang penting itu yang pertama ya, dibuka lagi nih flip chartnya ya, sebentar nggak apa-apa ya, sekilas ya. Yaitu yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan, ya, itu perlu difikirkan ya. Jenisnya berarti apa? Ya, idenya ya, awal idenya itu usaha apakah yang mau dilakukan kayak gitu. Jadi difikirkan dulu matang-matang usahanya seperti itu, ya. Terus yang kedua apa? Siapakah target pembelinya? Iya, pembelinya kira-kira siapa ya? Misalnya Mas Yadi mau jualan beras nih, kan sudah tahu kira-kira target pembelinya siapa. Nih, apakah tetangga sekitarnya, apakah teman kerjanya, atau yang lebih luas lagi seperti itu. Terus berikutnya apa Mbak Sakinah? Bagaimana untung bisa didapat nanti? Iya, jadi untungnya itu didapatnya bagaimana kayak gitu nih. Gimana Bu Sakinah untungnya? Untungnya gini ku Pak, promosi Ya, tetangga. iya, promosi ke tetangga-tetangga nih. Jadi tetangganya mau beli nih. Setelah itu kan nanti dari mulut ke mulut nih. Biasanya kalau promosi misalnya harganya miring nih, harganya murah, barangnya bagus, nanti itu cepat ya, promosi gratis dari mulut ke mulut seperti itu. Terus selanjutnya Mas Yadi apa ya ini? Apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Nah, itu penyebab kegagalan usaha juga perlu dipikirkan kayak gitu. Jadi selama ini usahanya lancar atau tidak, gagal atau tidak, itu juga perlu dipikirkan, diperhitungkan tujuannya agar tidak terjadi kembali kegagalannya seperti itu. Hari ini selain kita mempelajari merencanakan usaha, juga mempelajari apa ya Bapak Ibu? Itu Pak, apa ya? Anggaran keuangan usaha. Oh, anggaran keuangan usaha. Jadi mengelola keuangan usaha ya. Jadi dikelola supaya apa ya tadi? Supaya untung. Iya, seperti itu. Tahu untung ruginya. Ini sudah ada yang pernah jualan ya tadi ya? Sudah Pak. Sudah. Ya, jadi biar untung itu misalnya di minggu pertama kayak gitu kan perlu dievaluasi kayak gitu, dilihat kayak gitu apakah untung atau tidak seperti itu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, seperti ini di sini usahanya per minggu kayak gitu tadi ya. Nah, per minggu keterangan modalnya berapa ya. Tadi hasil penjualannya berapa, terus nah di sini misalnya panci kayak gitu
labnya laku berapa, seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan. Terus misalnya pinjam, pengembalian pinjamannya ada berapa, seperti itu. Nah, setelah itu ditotal selama 1 minggu. Nah, di sini nanti bisa kelihatan ya saldonya berapa, keuntungannya berapa. Ini dibuat per minggu kayak gitu. Terus ini minggu berikutnya juga dibuat seperti ini. Nanti dari minggu ke minggu kan lama-lama jadi kelihatan ya, jadi kelihatan untungnya di mana. Terus misalnya barang-barang yang laku yang mana, nanti yang laris itu bisa dibeli lagi kayak gitu. Terus selanjutnya juga di sini ada tadi rencana pemasaran ya, biar jualannya selalu untung juga perlu merencanakan pemasaran seperti itu ya. Di sini pemasarannya ada berbagai macam ya tadi ya. Apa saja ya tadi ini diulang? Ada, pastikan barangnya mutunya baik. Iya, barangnya mutunya baik. Kalau mutunya baik, insya Allah pada mau beli ya kalau mutunya baik. Tapi kalau mutu sudah jelek ya, mahal, kira-kira pada mau beli nggak? Boten Pak. Boten ya. Nah, selain mutunya baik juga apa? Harganya murah. Harganya murah ya tadi ya. Udah baik, harganya murah, pasti ya itu ya salah satu indikator akan laris ya, seperti itu. Terus selanjutnya lokasinya di mana ya? Di Pinggir pinggir jalan. Pinggir jalan ada yang kalau misalnya jalan raya, pinggir jalan tol sepi ya Bu. Sepi. Ya itu tidak selalu di pinggir jalan, Dekat tapi pasar Pak, dekat pasar. iya, di tempat yang Raman. strategis, kayak Oh, gitu, strategis lah, iya, iya. seperti itu ya. Terus selanjutnya ya, ini yang penting ini ya, tapi sering disepelekan, yaitu promosi ya, dipromosikan ya, tadi yang seperti Bu Sakinem ceritakan ya, dipromosikan ya, biar barangnya diketahui oleh orang lain kayak gitu. Kalau orang nggak tahu barang kita kan mau beli bagaimana kayak gitu. Paling nggak orang tahu barang kita, kualitasnya tahu, harganya tahu. Nah itu insya Allah nanti orang-orang mau beli ke kita. Promosi itu banyak macamnya ya tadi ya. Bisa lewat dari mulut ke mulut, bisa lewat brosur. Sekarang kan zamannya internet nih Mbak. Wah, ini banyak saja bisa internetan nggih. Boten. Apalagi boten nggih. Ya nanti Putune. putune kan internetan nggih. Nanti dijual secara online seperti itu. Nggih. Nah, terus selanjutnya kita akan menonton film nggih. Nonton film dulu nggih sebelum pulang, nanti kita sekilas nonton film lagi nggih. Filmnya itu yang Bapak Ibu ya, sekarang kita nonton film nih. Ini filmnya kartun tapi bermanfaat ya. Nih, monggo. Ini Pak. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Lanjut Pak. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu Ya, dikelola. lanjut ya. Ye. Ya. Lanjut film yang kedua. Ini ada 2 film.
uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ya. Di filmnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, gimana itu kalau mau memulai usaha tadi? Harus cari modal dulu, Cari modal, terus cari peluang, cari peluang, tempat strategis, dan apa ya? Jangan hanya meniru usaha Iya, orang. betul. Tepuk hebat untuk Bu Sakinem. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, jadi Mantul. terus selanjutnya agar tidak terjerat hutang, agar keuangan usahanya keluarganya lancar. Seperti yang film tadi itu bagaimana itu? Membuat catatan harian, Pak. Iya, membuat catatan kas harian, ya. Bisa sistem amplop, ya. Bisa dibuat catatan kas harian, ya. Tergantung pendapatannya, ya. Jadi biar antara pendapatan dengan pengeluaran itu Seimbang. seimbang. Ya, tepuk hebat untuk Mas Yeti. Tepuk hebat, 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 hebat. Hebat ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja nih yang bisa kami sampaikan. Yang terpenting dari pertemuan kali ini nih, agar hal yang tadi kami sampaikan itu bermanfaat nih, maka jangan lupa dipraktekkan nih Bu. Yeay. Dipraktekkan di rumah. Misalkan sekarang belum punya usaha, maka memulai usaha dipraktekkan kayak gitu. Insya Allah nanti kalau sudah praktek, jadi tahu kekurangannya di mana kayak gitu. Nah nanti lama-lama kan insya Allah kalau sesuai petunjuk tadi, insya Allah nanti bisa sukses. Alhamdulillah. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.